Bertemu kembali di episode ketiga dari penyingkapan buku Makna Rahasia Kitab Wahyu. Terima kasih jikalau Anda masih setia bergabung sampai dengan episode yang ketiga ini. Kita akan membahas tentang jemaat Pergamus, saudaraku. Namun sebelumnya kami mohon kepada Anda bersedia untuk mensubscribe channel kami ini, agar ketika kami memasukkan materi yang baru, Anda bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis dari YouTube. Apakah Anda berkenan? Terima kasih. Kita akan memulai. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berperang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Apa maknanya? Yesua menegaskan bahwa Yesua sangat mengerti jika Bapa Yahweh menempatkan kita di bumi yang disebut sebagai tempat tahta iblis. Apa artinya? Bumi adalah tempat di mana iblis telah dilemparkan terlebih dahulu, sehingga iblis sudah berkuasa di tempat di mana saat ini kita berada. Yesua melihat meskipun kita ditempatkan di tempat yang demikian, namun kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya tetap mempertahankan iman, tetap berpegang teguh kepadanya. Meskipun kita telah melihat, mendengar dan mengetahui semua penderitaan, kesulitan, harga yang harus dibayar oleh para martir Yesua. Sebelum kita, namun kita tetap bertahan untuk mempertahankan iman. Jadi saudaraku, di hadapan Yesua itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita telah tahu apa akibatnya jika kita mengikuti Yesua dengan setia. Apa akibatnya jika kita mempertahankan iman kita? Namun kita mengabaikan semuanya itu dan kita rela menderita bagi iman untuk kemuliaan Yesua. Tetapi di pasal 14 dikatakan, di ayat 14 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mari kita bahas maknanya. Yesua ingin kita lebih disempurnakan. Oleh sebab itu, Yesua menyampaikan keberatannya terhadap kita. Perhatikan ya, keberatannya terhadap kita. Apa saja itu? Yang pertama, ada dari kita yang mengikuti dan bahkan tidak berani menolak orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Namun ajarannya justru menyesatkan banyak orang pilihannya. Hamba-hamba Tuhan ini
Kita mengenal mereka. Kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu ada yang menyimpang. Bahkan keputusan-keputusan dari mereka ada yang membahayakan kita sebagai orang percaya. Kita tahu tapi kita tidak yakin. Kita tahu tapi kita mentoleransinya. Kita tahu tapi kita merasa bahwa kita jemaat biasa, jadi kita tidak berdaya. Kita ikuti saja apa keputusan dari yang atas. Tapi ingatlah saudaraku, ini adalah zaman di akhir, di penghujung akhir zaman yang dihitung dari sejak Yesua lahir. Jadi sekarang waktunya kita cermat, kita jeli, kita perhatikan setiap pengajaran. Jangan sampai tersesat. Berbaliklah kepada ajaran Alkitab yang murni, Alkitab yang murni. Di sana ada banyak tuntunan-tuntunan dari Tuhan. Jikalau kita memperhatikannya, kita tidak akan pernah tersesat. Di dalam Alkitab dikatakan, perhatikanlah tanda-tanda zaman. Perhatikanlah kapan saat dan waktunya, agar kita tidak binasa karena kurang pengetahuan. Yang kedua, apa keberatan Yesua kepada kita? Makan persembahan berhala. Apa itu berhala di zaman modern ini? Mungkin Anda bisa katakan, aku tidak menyembah patung. Aku tidak memberikan dupa-dupa atau penyembahan kepada pohon-pohon keramat, dewa-dewa. Tidak, aku tidak mengikutinya. Namun, apa sih yang dimaksud dengan berhala di masa modern ini? Mari kita pelajari. Yang pertama, mencintai teknologi lebih daripada Yesua. Coba renungkan, apakah Anda merasa melakukannya? Teknologi apa yang lebih Anda cintai daripada Yesua? Mari kita pikirkan dan kita renungkan. Teknologi apa yang ketika bangun tidur kita langsung mencarinya? Mau tidur kita melihatnya. Setiap saat, setiap masa, setiap detik bahkan tidak bisa lepas darinya. Kenapa? Karena teknologi itu kita pakai juga untuk bekerja, untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, untuk menyampaikan laporan, untuk mencari info dari belahan dunia manapun ada. Mau shopping bisa, mau apapun bisa, ada di dalamnya. Anda tahu jawabannya? Silahkan Anda tebak sendiri dan jawab sendiri. Lebih nyaman bersama teknologi daripada bersama Yesua. Apakah kita bisa mengakuinya? Ketika kita men-scroll dan memilih berbagai macam channel, maka kita terikat kepada teknologi itu, bukan? Rencananya kita hanya ngelihat info. Tidak tahunya, tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam lebih. Tetapi ketika kita berada bersama Yesua, apakah kita bisa selama itu? Baru 10 menit berdoa, bagaimana saudaraku? Baru setengah jam menyembah, bagaimana saudaraku? Jawablah sendiri ya. Lalu, lebih rela tidak makan daripada tidak punya kuota. Apakah saya benar? Iya, banyak sekali anak-anak kita atau bahkan kita sendiri. Ketika tidak punya kuota, ketika teknologi itu tidak bisa lagi kita gunakan, sinyalnya tidak ada, kita sudah kebingungan sampai ke atap rumah bahkan. Atau kemana kita keluar dari rumah, kita berjalan kemana. Hanya untuk mendapatkan sinyal. Hanya untuk membeli kuota. Anak-anak rela. Uang sakunya tidak mereka pakai untuk makan. Hanya untuk membeli kuota. Jawablah, apakah itu benar? Lebih memberikan waktu untuk mengumpulkan harta dibandingkan dengan mencari hadiratnya. Saat-saat ini, di penghujung akhir zaman ini, zaman-zaman ini, perekonomian semakin sulit. Mau tidak mau kita akui, banyak sekali yang di PHK. Perekonomian sungguh-sungguh sangat sulit. Sudah merebak ke segala bidang usaha. Kita sudah merasakan masa-masa susah itu sudah di depan mata, bahkan sudah dimulai, saudaraku. Lalu ada beberapa yang sebagian besar, bukan hanya beberapa, ada banyak orang yang justru menghabiskan waktunya untuk bekerja karena dia berpikir, selagi aku masih bisa menyimpan uang, menghasilkan uang,
Aku akan habiskan waktuku keluar rumah 6:30 pagi. Sampai rumah jam 10 malam. Di rumah sudah lelah. Kapan waktumu untuk Tuhan? Sadarilah saudaraku, cari Tuhan lebih utama daripada semua yang kita kumpulkan saat ini. Karena semuanya itu tidak akan lagi ada gunanya ketika masa kesukaran besar itu terjadi. Menganggap rendah, menganggap enteng setiap nubuatan, teguran, peringatan. Ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang baik yang dipakai Tuhan untuk menegur dan mengingatkan kita. Dan di dalam kitab Wahyu, dalam Alkitab, banyak tegurannya di sana. Apa kita membacanya? Apa kita mencari tahu Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Pernahkah ketika bangun tidur, Anda bertanya, Tuhan, hari ini aku bersyukur. Lalu apa Tuhan yang harus kukerjakan hari ini agar aku bisa menyenangkan hatimu? Bukan hanya Tuhan terima kasih untuk sepanjang malam, berkatiku hari ini, berkati pekerjaanku, berkati studiku. Bukan. Pernahkah Anda bertanya, Tuhan hari ini apa ya yang harus kubuat agar Engkau berkenan kepadaku? Merasa aman, hidup dengan ceroboh. Sudah ada banyak sekali yang menyampaikan, sangkakala telah ditiup. Bunyi sangkakala, zaman sudah di akhir, di penghujung, tanda sudah diberikan. Namun banyak yang masih ceroboh, yang mengatakan, halah, semuanya masih baik-baik saja. Kesusahan seperti ini sudah biasa, dari sejak zaman nenek moyang kita sudah pernah terjadi. Kelaparan, virus, bencana, sudah sering terjadi. Tapi mana? Yesua pun tidak datang-datang bukan? Hati-hati saudaraku. Ingat dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana akhirnya mendapat bagian. Tetapi yang bodoh, dia kehabisan waktunya. Dia kelewat kesempatannya. Pada waktu mempelai itu tiba, mereka masih berada di luar karena kehabisan minyak. Mengutamakan kenyamanan diri sendiri dibandingkan perkenanan Tuhan. Iya, banyak kan dari kita memilih menonton, memilih asik-asik, memilih meluangkan banyak waktu dengan teman, dengan kerabat, dibandingkan duduk diam bersimpuh di kaki Tuhan. Lalu lebih mencintai diri sendiri, tidak lagi memiliki kepekaan pada Yesua maupun sesama. Mau berangkat kerja terburu-buru, kita lihat di depan kita ada orang yang jatuh. Tapi kita berkata, nanti ada orang lain yang menolong. Karena Tuhan tahu aku sedang terburu-buru. Kita melihat ada orang yang kelaparan. Tapi kita merasa kalau aku memberikan sesuatu kepadanya, nanti dipakai dengan tidak benar. Saudaraku, milikilah kepekaan. Cintailah Yesua lebih dari segalanya. Lalu yang ketiga, berbuat zina. Tidak lagi menganggap penting tentang kekudusan hidup. Kalau kita lihat, banyak sekali telenovela, banyak sekali drama-drama yang sekarang ini ditunjukkan dengan vulgar, dengan jelas di sana. Hubungan di luar nikah, tidak apa-apa. Dengan CEO, dengan siapapun yang ada dalam tokoh tersebut. Berhubungan dulu, punya anak dulu, hamil dulu, baru menikah. Saudaraku, saya tekankan lagi di sini, itu tidak boleh, itu tidak benar. Jagalah kekudusan hidupmu, karena tubuhmu adalah bait suci Bapa Yahweh. Jadi harus dijaga. Berzina menjadi tren yang justru dibanggakan. Selingkuh dimasukkan dalam TikTok, dimasukkan di dalam IG, dimasukkan di YouTube. Dengan bangga mereka menguploadnya. Berzina seolah menjadi sebuah keindahan. Ditayangkan di media sosial. Semua anak, bahkan anak SD pun melakukannya. Karena sudah diberikan contoh. Miris sekali bukan?
Bagaimana peran Anda sebagai orang tua? Bagaimana peran kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Apa kita juga akan mengatakan, ya sudahlah, zaman sudah seperti ini, mau bagaimana? Kalau aku tidak mengizinkan anakku berpacaran dengan bebas, nanti dia tidak punya suami. Apa itu yang benar? Ingatlah dengan Sodom dan Gomora. Masa-masa ini seperti Sodom dan Gomora, saudaraku. Berzina adalah hal yang biasa. Suami istri berganti-ganti pasangan. Mereka tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya. Tahukah saudara? Yesua menangis. Yesua bersedih. Jikalau Anda melakukannya, maka renungkan dan berhentilah. Segera berhenti, segera bertobat sebelum Yesua itu datang dan Anda tertinggal. Yang keempat, terdapat beberapa orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Apa maknanya? Siapa Nikolaus? Apa artinya? Yang pertama, mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan, paganisme, yaitu membebaskan setiap hal yang diinginkan, yang membahagiakan, yang menyenangkan diri sendiri, diperbolehkan untuk dilakukan. Meskipun itu tidak bermoral, masih ditoleransi. Seperti berhubungan dengan binatang, melegalkan hubungan dengan sesama jenis, dan bahkan bertukar pasangan. Transgender marak di mana-mana. Puji Yesua, hari ini di Amerika dengan adanya Donald Trump, dia mulai membatasi peraturan tentang transgender. Tapi sampai kapan Donald Trump bertahan? Bukankah itu iblis yang dilawan? Jadi mari kita mulai. Jangan berharap kepada pemerintah, jangan berharap kepada lingkungan sekitar, jangan berharap pada gereja ataupun hamba-hamba Tuhan yang memberikan peraturan dengan tegas. Tidak, karena sudah ada di dalam Alkitab. Kita harus menggunakan diri kita sendiri untuk menerapkan firman Tuhan. Mulai dari tubuh kita, mulai dari diri kita, dan anak-anak kita akan mencontoh. Dari mana lagi kalau bukan dari keluarga, saudaraku? Karena keluarga itulah sistem pendidikan pertama kali ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Ayah dan ibu memberikan contoh yang benar kepada anak-anak. Dan anak-anak akan meneladani hidup dari orang tua mereka. Jadi jikalau bangsa ini menjadi rusak, generasi kita menjadi rusak, jangan salahkan sekolah, jangan salahkan guru-guru, tapi lihat kita sebagai orang tua. Apakah kita dari rumah sudah membekali anak kita sebelum mereka berangkat ke sekolah? Nikolaus mengajarkan bahwa Tuhan adalah diri kita sendiri dan setiap sosok pribadi yang kita pandang memiliki kuasa dan bahkan dapat menolong kita, maka kita diperbolehkan untuk menganggapnya sebagai Tuhan. Apakah Anda setuju dengan ini? Kalau saya jelas tidak. Karena bagi ajaran Nikolaus yang terpenting adalah kesenangan diri, hedonisme, saudaraku, tanpa melihat sekitar, mengabaikan semua norma dan aturan di dunia ini. Jadi mari kita sadari, mari kita selidiki, mari kita renungkan, apakah dunia di sekitar kita sudah seperti ini sekarang ini. Begitu banyaknya kekejian sehingga Yesua menegaskan kepada jemaat Pergamus untuk segera bertobat. Jemaat Pergamus adalah gambaran manusia akhir zaman. Berarti itu gambaran kita sendiri kan, saudaraku. Untuk setiap pribadi yang bertobat dan bertahan sampai akhir, saya ulangi lagi. Untuk setiap pribadi yang bertobat dan bisa bertahan sampai akhir memelihara hidup kudusnya, maka Yesua berjanji memberikan mana yang tersembunyi. Apa itu mana? Ingat saudaraku, mana itu di sini yang dimaksud Yesua adalah dirinya sendiri, tubuh Yesua sendiri. Karena Yesua adalah mana atau roti hidup yang akan diberikannya kepada kita. Adapun maknanya yang lebih dalam lagi adalah Yesua akan memberikan
tempat bagi kita pemenang di dalam hatinya, dalam hadiratnya. Yesua akan memberikan batu putih yang di dalamnya, yang di batu tersebut saudaraku, tertulis nama baru, nama kita, yang hanya kita yang tahu, yang hanya oleh orang yang menerimanya yang tahu. Artinya, Yesua memberikan kepada kita kelahiran atau kehidupan yang baru di dalamnya. Memberikan tempat yang spesial antara Dia dengan kita, yang sangat dekat dengannya. Ingat, pada waktu Dia naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan bersedih, aku akan datang kembali setelah aku selesai menyiapkan tempat bagimu. Jadi, barang siapa yang merasa Anda adalah golongan dari jemaat Smyrna ini, jemaat Pergamus yang saya maksud, yang merasa masuk dalam golongan jemaat Pergamus, segeralah bertobat agar kita mendapat bagian di dalamnya. Terima kasih saudaraku untuk kesetiaannya mengikuti pembahasan pada bab jemaat Pergamus. Sampai jumpa di episode berikutnya, yaitu jemaat Tiatira. Lebih seru lagi saudaraku. Kami tunggu atensi Anda berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih. Yesua HaMasiah memberkati kita semuanya. Amin.